Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali pada perkuliahan kita pada hari ini. Baik, kita akan membicarakan tentang bagaimana menulis laporan penelitian. Laporan penelitian itu sangat penting, jadi kita harus menulis dengan cermat supaya apa yang sudah kita tuliskan itu bisa dipahami baik oleh orang lain, oleh pemberi dana, ataupun oleh orang-orang yang akan melakukan penelitian pada hal-hal yang sama. Juga menjadi bahan pembelajaran bagi orang-orang yang akan melakukan penelitian atau melakukan yang tertarik dengan hal-hal yang berhubungan dengan penelitian kita. Kita mulai penulisan laporan penelitian ini pertama pada halaman judul. Halaman judul penelitian ini menjadi sesuatu yang penting karena dia merupakan kontak pertama laporan penelitian kita dengan orang lain. Jadi ada ibarat kesan pertama begitu menggoda. Nah itu. Jadi perlu kita memberikan kesan yang baik di dalam penelitian kita, yaitu melalui judul penelitian. Nah, judul penelitian itu ada beberapa syarat ya judul penelitian. Yang pertama dia harus singkat. Jadi biasanya ada pembatasan dalam jumlah suku kata ya dalam judul penelitian. Ada beberapa yang membatasi 15 kata, ada yang 20 kata, tergantung pada organisasi atau tempat kita melakukan penelitian. Syarat-syarat yang diwajibkan untuk diikuti oleh peneliti di dalam organisasi tersebut. Jadi singkat tetapi dia jelas. Dan yang selanjutnya judul harus mencerminkan isi penelitian. Jadi dengan melihat judul itu orang sudah bisa tergambarkan secara singkat apa yang diinginkan oleh peneliti di dalam laporan penelitian ini. Kemudian yang kedua yang juga harus nampak di dalam halaman judul ini adalah nama peneliti. Ya, jadi nama peneliti ini harus dituliskan lengkap ya, beserta gelar jika ada. Tetapi ada yang juga tidak ditulis gelarnya begitu, tetapi ada beberapa yang mensyaratkan ada gelarnya supaya dapat diketahui oleh masyarakat expertise dari peneliti tersebut. Yang kedua, institusi atau instansi di mana kita berlindung di bawahnya untuk penelitian tersebut dilaksanakan. Misalnya nama universitas untuk mahasiswa atau nama lembaga penelitian. Ini juga penting terutama pada pemberi dana. Kemudian tahun penelitian ini dilaksanakan. Jadi ada tahun penyelesaiannya tahun berapa begitu. Jadi tahun berapa ini perlu dituliskan. Karena ada kalanya untuk melakukan sitasi itu perlu dibatasi tahun. Misalnya penelitian 5 tahun ke belakang atau penelitian 10 tahun ke belakang. Nah, dengan adanya penelitian tersebut dituliskan tahunnya, maka orang bisa mengetahui apakah ini masih layak disitasi ataukah mungkin sudah tidak layak disitasi. Kemudian di sini syarat judul penelitian yang baik itu yang pertama adalah mencakup topiknya. Topiknya apa? Metodenya, sampelnya, dan hasil penelitiannya. Jadi sudah tergambar dengan judul penelitian tersebut. Jadi judul harus mencerminkan topik penelitian. Misalnya topik tentang diabetes, topik tentang HIV, topik tentang pola konsumsi, topik tentang stunting, dan lain sebagainya. Jadi topik ini sudah harus tertulis di dalam judul penelitian. Kemudian metodenya yang digunakan. Kemudian sampel yang diteliti, misalnya stunting pada anak balita di Surabaya. Atau di kecamatan mana, itu harus dituliskan.
dan hasil yang diharapkan. Itu juga harus dituliskan. Jadi syarat yang terbaik adalah mencakup topik, metode sampel, dan penelitian, hasil penelitian, harus juga singkat, jelas, dan padat. Jadi judul itu harus singkat, tidak boleh panjang, jelas, dan padat. Umumnya ada yang menulis 15 kata, ada yang bahkan sampai 25 kata, tergantung dari organisasi di mana kita melakukan penelitian. Kemudian menggunakan kata kunci yang relevan, ya. Kata kunci yang relevan ini untuk memudahkan pencarian dan identifikasi topik. Jadi misalnya untuk di search engine begitu, kita misalnya mau menulis stunting, maka di dalam kita akan menulis stunting, maka penelitian yang sudah kita lakukan itu akan muncul. Jadi kata kunci ini sangat penting untuk memberikan identitas dari penelitian kita. Kemudian yang selanjutnya, hindari singkatan, rumus, dan jargon. Jadi di dalam judul penelitian itu harus dihindari penggunaan singkatan dan rumus dan jargon yang mungkin tidak dipahami oleh pembaca umum. Jadi harus dihindarkan. Harapannya dengan judul itu orang lain sudah tahu, jadi tidak boleh lagi ada singkatan. Kemudian menggambarkan isi penelitian. Jadi judul harus menggambarkan isi penelitian ya, secara akurat, termasuk subjek, objek, lokasi, dan waktu penelitian. Yang selanjutnya, bahasa yang digunakan adalah bahasa yang mudah dipahami. Jadi gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh target pembaca dan hindari frasa yang ambigu atau sama. Jadi ada satu kata yang memiliki dua arti. Nah, itu yang harus kita rubah, pilih kata-kata yang tidak memiliki arti ganda. Jadi tidak ada ambiguitas di sini. Kemudian contoh judul penelitian yang baik, di sini saya sudah memberikan beberapa. Contohnya adalah satu, pengaruh metode pembelajaran berbasis proyek terhadap prestasi akademik siswa SMA di Jakarta. Kemudian yang kedua, analisis hubungan antara pola makan dan kesehatan mental pada mahasiswa Universitas XYZ. Evaluasi efektivitas program intervensi gizi pada ibu hamil dalam menurunkan risiko stunting. Kemudian evaluasi program gizi sekolah terhadap indeks massa tubuh dan prestasi belajar siswa. Baik, ini adalah kita membicarakan tentang judul penelitian. Silahkan nanti diaplikasikan, semoga diberikan kemudahan oleh Allah untuk menyusun judul penelitian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.